Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi darsil lughatil arabiyyah. Selamat datang anak-anak semuanya di mata pelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Arjukum bisihhah wal afiyah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Na'am ayyuhat tullab, hayya naftah dirasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am, fi hadzal liqa nahnu sanadrus 'anil idhofah. Anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang idhofah. Apa itu idhofah? Kita akan pelajari di sini. Al-idhofah. Al-idhofah terdiri dari dua kata mudhof dan mudhof ilaih. Susunan idhofah terdiri dari dua isim atau dua kata, mudhof dan mudhof ilaih. Dua isim. Apa itu isim? Isim adalah kata di dalam bahasa Arab yang bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Nah, sekarang kita akan belajar langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, Rasulullahi. Kata Rasulullahi ada dua kata. Kata pertama Rasulu dan kata kedua Allahi. Rasulu kata yang pertama itu namanya mudhof. Kemudian Allahi menjadi mudhof ilaih. Susunan dari mudhof dan mudhof ilaih inilah yang disebut dengan idhofah. Kemudian qurratul qadami. Qurratul qadami ada dua kata. Yang pertama qurratu, yang kedua adalah al-qadami. Kata yang pertama qurratu yang disebut dengan mudhof. Al-qadami mudhof ilaih. Susunan dari mudhof dan mudhof ilaih yang disebut dengan idhofah. Kemudian contoh yang ketiga, musyahadatul tilfaz. Ada dua kata, musyahadatu dan at-tilfaz. Musyahadatu menjadi mudhof, at-tilfazi menjadi mudhof ilaih. Kemudian contoh yang keempat, harisul marma. Harisu menjadi mudhof, al-marma menjadi mudhof ilaih. Jadi simpelnya idhofah ini adalah apabila ada dua isim atau dua kata, yang kata kedua itu dibaca jar atau biasanya berharokat kasroh, maka ini disebut dengan susunan mudhof dan mudhof ilaih atau susunan idhofah. Nah, kemudian sama-sama terdiri dari dua kata. Apa yang membedakan idhofah dengan na'at man'ut? Masih ingat tentang na'at man'ut? Kata sifat dan kata yang disifati. Nah, sekarang kita akan belajar membedakan mana yang idhofah dan mana yang susunan na'at man'ut. Contoh yang pertama, baitu risa terdiri dari dua kata, baitu dan risa. Baitu risa, rumahnya Risa. Baitu menjadi mudhof, risa menjadi mudhof ilaih. Kemudian baitun jadidun juga terdiri dari dua kata, baitun rumah, jadidun yang baru. Baitun menjadi man'ut, jadidun menjadi na'at. Kata sifat dan kata yang disifati. Nah, apa yang membedakan pertama adalah maknanya. Baitu Risa, rumahnya Risa. Idhofah adalah apabila ada dua isim yang salah satunya disandarkan. Baitu Risa, rumahnya Risa. Kemudian yang na'at man'ut, baitun jadidun menunjukkan sifat rumah yang baru. Kata pertama harokatnya dhammah tanwin, kata kedua harokatnya juga dhammah tanwin. Namun apabila idhofah, kata pertama dan kata kedua harokatnya berbeda. Harokat di kata kedua biasanya berharokat kasroh atau dihukumi jar, kecuali kata-kata yang tidak bisa diharokati kasroh seperti kata Risa, karena Risa adalah nama orang. Kemudian qurratus sallati. Qurratus sallati.
Kurratu menjadi mudhof, as-sallati menjadi mudhof ilaih, menjadi susunan idhofah. Kemudian kurratun kurawiyatun, bola yang berbentuk bulat. Kurratun menjadi man'ut, kata yang disifati. Kurawiyatun menjadi na'at sifatnya. Kata pertama berharokat dhammah tanwin, ada tak marbutohnya. Kata kedua berharokat dhammah tanwin, ada tak marbutohnya juga. Fahimtum ayuhat thullab? Anak-anak semua sudah paham bagaimana perbedaan idhofah dan juga na'at man'ut? Sama-sama terdiri dari dua kata, tapi berbeda. Idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Terdiri dari dua isim atau dua kata yang apabila digabung menjadi satu, menjadikan arti yang berbeda. Baitun rumah, Risa Risa. Baitu Risa menjadi rumahnya Risa. Maka ini disebut idhofah. Kemudian kata yang kedua dibaca jer atau biasanya berharokat kasroh, kecuali kata-kata yang tidak bisa berharokat kasroh, seperti nama orang, contohnya Risa. Kemudian kalau na'at man'ut terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu man'ut, kata yang disifati, dan kata kedua adalah na'at atau sifatnya. Sifat dan kata yang disifati. Harokat kata pertama dan harokat kata yang kedua sama. Contohnya baitun jadidun, kata pertama harokatnya dhammah tanwin, kata kedua juga dhammah tanwin. Apabila ada tak marbutohnya, maka satunya juga ada tak marbutohnya. Apabila tidak ada tak marbutohnya, maka naatnya juga tidak ada tak marbutohnya. Semoga anak-anak bisa paham ya perbedaan antara na'at man'ut dan juga idhofah. Kemudian al-wajibah tugasnya kalian cari susunan idhofah dan na'at man'ut pada bacaan di bawah ini. Cari kalimat idhofah dan mana kalimat na'at man'ut. Naam ayuhat thullab, hayya nakhtatib dirasatana bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa arjulakum an-najah, semoga kalian semua mendapatkan kesuksesan. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Fa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.